penjelasan menurut Pak D. Ya. Sekaligus diberikan kesimpulan keseluruhan. Ya. Silakan. Oke, selamat malam semua Bapak Ibu. Terima kasih buat sharing masing-masing ya, dari melihat ayat yang kita baca, yang kita renungkan bersama. Nah, ini sekaligus saya dapatkan apa yang saya sampaikan, nah sekaligus materinya, saudara. Oke, ada 3 bagian di dalam Yohanes pasal 16 itu. Yang satu bagian sudah kita bahas kemarin, yaitu tentang duka cita, kesedihan atau penderitaan, saudara. Lalu yang kedua, sukacita sejati, bahkan dikatakan gembira, yang tidak bisa dirampas daripadamu. Nah, ini kegembiraan sukacita yang seperti apa? Sampai nggak bisa dirampas, saudara. Jadi artinya ini manusia tidak bisa mengambilnya, bahkan si iblis pun, si jahat pun tidak bisa mengambilnya. Lalu bagian yang ketiga yaitu tentang doa, yang Bapak Ibu sudah ada yang sampaikan tentang doa itu. Nah, malam ini beberapa menit saya menyampaikan tentang sukacita, dan ini juga yang saya dapatkan, saudara. Kata apa yang paling berkesan ya, yang menarik bagi saya, yaitu tentang sukacita sejati. Tadi Pak Rudi sudah sampaikan, memang pasal-pasal Yohanes pasal 12 dan seterusnya itu memang pesan terakhir Yesus kepada murid-muridnya. Ya, maksudnya pesan terakhir itu sebelum dia mati, saudara-saudara. Nah, ini yang terus-menerus diajarkan, disampaikan khusus kepada murid-muridnya, Bapak Ibu. Nah, sukacita yang sejati topiknya. Nah, kita lihat dulu ayat 22. Sebenarnya satu ayat ini saja yang saya mau sampaikan, saudara. Nanti sisanya yang akan datang ya. Yohanes 16 ayat 22 yang berbunyi demikian. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Kemarin kita sudah belajar diliputi duka cita karena Yesus mau meninggalkan mereka. Ya, mereka bersedih, para murid berduka cita. Ya, tetapi dikatakan aku akan melihat kamu lagi. Ya, kapan? Ketika para murid itu benar-benar bergembira, bersuka cita di pasal-pasal berikutnya ketika Yesus bangkit. Dan ketika Yesus bangkit menampakkan diri, para murid melihat kebangkitan Yesus, mereka bersuka cita. Itu Yohanes pasal 20. Nanti kita akan lihat sampai ke sana juga. Nah, jadi kegembiraan atau sukacita yang sejati, kemudian apa alasannya gembira atau bersuka cita? Nah, Bapak Ibu, 22a, ayat 22a, tadi di atas dikatakan kamu diliputi duka cita. Nah, duka cita yang seperti apa? Biasanya ada yang meninggal ya. Berapa hari yang lalu, hari Sabtu apa Minggu ya, teman atau boleh dikatakan adik kelas saya, saudara, 2 tahun di bawah saya, berarti masih umur 53 tahun. Laki meninggal, istrinya pingsan. Itu Sabtu apa Minggu pagi ya, saya ngelayatnya Minggu malam di rumah duka biasa, saudara. Wah, kesedihannya luar biasa, anak belum mapan gitu ya, saudara. Itu meninggal teman saya, adik kelas saya itu. Ya. Nah, ini duka citanya luar biasa. Sampai pingsan istrinya, anak-anaknya juga menangis tidak karuan, saudara. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat para murid, nah ini ya, ditinggal Yesus mati juga mereka benar-benar bersedih, mereka berduka cita. Bahkan Kleopas dengan temannya itu sebelum menyaksikan, mengenal bahwa yang berbicara di sampingnya itu Yesus, mereka kecewa. Ada kalimat mereka berharap bahwa Yesus Mesias itu akan menolong, membebaskan dari penjajahan Roma. Tapi dia sudah mati. Nah, saudara lihat ya. Jadi bukan hanya duka cita, bersedih, tapi kecewa juga. Ya, Yesus yang diharapkan kok meninggal, saudara. Nah, kemudian ayat 22b, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Nah, ini yang jadi perhatian saya, saudara-saudara. Jadi gembira yang seperti apa ya? Sukacita yang seperti apa sampai tidak dapat dirampas, saudara. Ya, tidak dapat dirampas, tidak dapat diambil. Oke.
Nah, ini gambar seorang anak yang bersuka cita ya, Bapak Ibu. Setuju? Senyum tertawa. Tapi tertawanya ini luar biasa, bukan dapat hadiah, bukan dapat sesuatu dari orang tua, tapi dia memegang Alkitab ya, Saudara ya. Nah, ini sukacitanya karena megang Alkitab, baca Alkitab atau bagaimana ini ya. Kok saya klik itu gambar kok ketemu ini. Gambar bersukacita, Saudara. Jadi benar-benar sukacitanya karena firman Tuhan. Nah, ini seharusnya orang Kristen di situ. Makanya ada tugas membaca sedikit Lexio Divina itu, Bapak Ibu. Saya berharap kita semua bersukacita di dalam pembacaan, menikmati pembacaan itu, ya, Saudara. Nah, jadi sukacita gembira karena apa? Nah, biasanya alasannya kan ini ya, ketika mendapatkan sesuatu. Bersukacita, ya, bersukacita. Ketika mengalami jawaban doa, tadi ada yang mengalami Tuhan itu baik, mengabulkan doa, permohonan ya, permintaan, Saudara. Lalu kalau keadaan baik-baik saja, kita bersukacita, betul, Saudara. Ada keluarga yang info saya mau pisah. Wah, mau cerai katanya. Loh, kenapa kok mau pisah, mau cerai? Anak ada 3, masih kecil-kecil. Saya bilang, gak semudah itu kamu pisah mau cerai itu. Ya, lalu ujung-ujungnya dia cerita, iya Pak, keadaan tidak baik. Faktor yang pertama adalah uangnya kurang. Ya, jadi untuk kebutuhan keluarga ini kurang. Suami istri sudah bekerja, sudah, tapi masih kurang. Bahkan untuk biaya sekolah anak-anak pun juga nggak ada katanya. Langsung saya memberi nasihat, ya Saudara, pikir ulang, doa bersama. Ya, kemudian coba itu egois sekali. Kalau memutuskan pisah itu egois sekali. Nanti kasihan anak-anakmu ke depannya. Ya, akhirnya pikir ulang, Saudara. Terus gimana Pak Tim? Ya sudah, kalau sudah diselesaikan ya doa bersama gitu. Minta ampun di hadapan Tuhan dan jangan sampai terlontar perkataan cerai lah, apalah. Ya, ketika keadaan yang sebaliknya, sukacitanya hilang, Saudara. Ya, harapan yang sesuai pasti bersukacita. Tapi coba kalau 4 hal ini yang terjadi sebaliknya, tidak mendapatkan sesuatu, tidak mengalami jawaban doa, keadaan tidak baik-baik, lalu harapan yang tidak sesuai, pertanyaannya, apakah masih bersukacita? Masih bergembira? Ya, biasanya umumnya kan tidak, Saudara. Nah, tapi apa yang dimaksud oleh Tuhan tadi ketika dikatakan kamu akan bergembira, kamu akan bersukacita, dan itu tidak akan diambil, dirampas daripadamu. Nah, ternyata Yohanes 20 ayat 19-20 tadi yang sudah saya singgung. Ketika para murid itu melihat atau mengalami Yesus yang bangkit, Saudara. Ya, ini masih ada kaitannya ya dari pasal-pasal Yohanes 16, 17, doa Yesus, nanti akan datang kita pelajari. Lalu pasal 18 ditangkap ya, diadili sampai divonis hukuman mati. Lalu pasal 19 dirempah-rempahi. Lalu pasal 20 Yesus bangkit ya. Dan para murid, Alkitab berkata benar-benar mereka bersuka cita. Coba lihat Yohanes 20, 19, 20. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kenapa takut? Kalau Bapak Ibu baca keempat Injil ya, mereka takut karena kalau kubur kosong ya mereka langsung dituduh mayat Yesus dicuri. Gitu ya, Saudara. Lalu mengatakan Yesus bangkit. Nah, ini yang membuat salah satu alasan para murid itu benar-benar takut, Saudara. Apalagi ayat-ayat sebelumnya di Yohanes 20 itu kubur Yesus kosong. Dan Yesus bangkit belum menampakkan diri kepada para murid yang laki-laki ini. Jadi mereka benar-benar takut. Ya, nanti difitnah, dicuri mayatnya, kemudian mengatakan Yesus bangkit. Nah, ini yang menyebabkan mereka takut. Tapi pada waktu ketakutan itu, ya, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka serta berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya pada
mereka. Perhatikan, murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan yang bangkit. Nah, ini loh saudara. Sukacita yang sejati ketika melihat Yesus yang bangkit, mengalami Yesus. Dan sukacita ini tidak tergantikan dengan yang lain, tidak diukur dengan materi. Tadi Pak Artono juga sudah sampaikan, kebahagiaan sejati, sukacita tidak dilihat dari materi, tapi dilihat karena apa, saudara? Mengalami Yesus yang bangkit. Nah, saya berharap kita semua juga punya sukacita itu. Karena ini pengalaman yang pertama ya, saudara, di dalam kehidupan kita mengiring Yesus, bahkan kita melayani Tuhan. Nah, jadi mengalami kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus itulah sukacita sejati dan tidak bisa diambil, dirampas dari hidup kita. Mengalami anugerah Tuhan, mengalami Injil. Ya, Injil itu kan kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Mengalami anugerah, mengalami Injil. Saudara, pengertian kita, kehidupan kita, perkataan kita, ya, nantinya fokusnya adalah tentang kasih karunia, tentang Kristus. Nah, kasih karunia yang sudah menyelamatkan kita. Kehidupan apa yang kita alami? Kehidupan Kristus yang seperti apa yang kita alami? Kristus sebenarnya hidup terus, ya saudara, tapi dia rela mati. Supaya apa? Saya dan saudara yang tadinya orang berdosa itu harusnya mati selamanya. Tapi Alkitab berkata kita yang diberi kehidupan selamanya. Jadi Kristus yang hidup jadi mati, rela mati supaya kita yang mati jadi hidup. Nah, jadi sesungguhnya di dalam kehidupan rohani kita itu ada kehidupan karena dasarnya adalah Kristus yang telah mati. Nah, ini yang kita lihat ya. Kita mengalami Yesus yang hidup, saudara, karena kita menyadari bahwa diri kita itu mati secara rohani karena dosa. Ya, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Saudara, orang lain juga tidak bisa menyelamatkan kita. Perbuatan baik pun juga tidak bisa menyelamatkan kita. Tapi itu karena kematian Kristus. Nah, ini harusnya kita bersukacita. Lalu yang kedua, kematian Kristus. Apa maksudnya? Manusia lama kita itu harus mati juga. Ya. Nah, memang seringkali muncul, ya. Martin Luther pernah berkata ya, satu sisi kita ini manusia yang sudah dibenarkan, saudara, tapi satu sisi kita juga manusia yang berdosa. Ya, bahasanya Pak Burhan tadi, para pendosa. Betul, saudara. Betul. Tapi jangan lupa, kuasa dosa itu sudah dikalahkan oleh Kristus. Saudara. Jadi kuasa dosa, akar dosa itu sudah dicabut sebenarnya oleh Kristus. Nah, masalahnya kita ini yang harus berjuang. Kita harus bergumul untuk menghidupi manusia baru kita. Karena kita sudah diberi kehidupan rohani, kehidupan baru, maka kita yang sudah mengalami kehidupan dan kematian Kristus, kita menghidupi kehidupan baru itu. Dan yang ketiga, ini sukacita lagi ya, kita mengalami kebangkitan Kristus. Apa artinya? Saudara, kita hidup di dalam pengharapan. Karena iman kita dasarnya adalah Kristus yang hidup. Ya, tokoh. Ya boleh dikatakan tokoh kalau yang lain mengatakan tokoh. Tapi hidup. Kalau yang lain kan mati, saudara-saudara. Bagaimana bisa berharap kepada orang yang mati? Sama-sama mati. Tapi Alkitab mengatakan bahwa kita hidup di dalam pengharapan. Karena Kristus yang mati, tapi dia bangkit. Dan hidup selama-lamanya. Nah, ini sukacita yang luar biasa. Ya, bahkan di ibadah duka cita pun ini yang menjadi pegangan, saudara. Yang meninggal sudah di dalam Kristus, yang masih hidup sudah di dalam Kristus. Nah, ini merupakan satu sukacita karena ada pengharapan. Ya, meninggalkan dunia ini, tapi boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Pindah dari dunia ini ke dunia di mana Kristus ada. Nah, ada contoh-contoh di Alkitab. Ini benar-benar sukacita yang sejati. Kenapa? Karena coba Lukas 17 ayat 19 ya, tentang 10 orang sakit kusta itu, 1 orang diselamatkan. Sama-sama sembuh, saudara-saudara.
Tapi yang satu orang ini ya dikatakan oleh Tuhan, lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi bukan menyembuhkan engkau. Ya walaupun kenyataannya penyakit kustanya sembuh. Jadi saya mau mengatakan apa? Kita mau melihat apa di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Memang kalau ada orang yang sakit berdoa minta sembuh, oke, saudara. Kita memohon, meminta. Nanti di bagian berikutnya ya tentang doa di ayat-ayat setelah ayat 23 dan seterusnya itu di Yohanes 16. Tapi yang terpenting itu apa saudara? Keselamatan. Nah ini yang membuat sukacita karena sudah diselamatkan. Kemudian dia action, dia mau lakukan apa? Saudara, itu ya. Jadi bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, dinikmati sendiri keselamatan itu. Tapi Yesus berkata berdirilah dan pergilah. Artinya sampaikan, saksikan Kristus yang sudah menyelamatkan. Bukan sekedar menyembuhkan. Nah seringkali orang ini berpikirnya picik ya saudara. Yang penting sembuh lah. Selamat gak selamat urusan belakang. Oh enggak. Saudara, di mata Tuhan keselamatan jiwa itu lebih penting dari sekedar kesembuhan fisik. Makanya ada beberapa kasus saudara. Yesus berkata imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang kedua Matius 9 ayat 22. Perempuan yang sakit pendarahan itu saudara. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Bukan sekedar sembuh ya saudara, tapi diulang lagi telah mengalami keselamatan. Lalu yang ketiga, Markus 10 ayat 52. Yaitu tentang orang yang sakit buta. Saudara ya, yang buta. Si buta namanya Bartimeus. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Nah ini yang luar biasa. Setelah diselamatkan, nah ini mengalami kehidupan, kematian dan kebangkitan Kristus ya saudara. Ini sukacita sejati yang tidak bisa dirampas, tadi diambil. Dan akhirnya apa? Mengikut Yesus. Nah ini yang penting ya. Menjadi murid Kristus. Ya, ini relasinya antara guru dengan murid. Kita semua pernah jadi murid. Saudara, apa yang kita lakukan ketika jadi murid? Ya, pasti mengerjakan tugas yang diperintahkan oleh gurunya. Kita terus belajar kepada guru itu ya. Kalau di sekolah dunia ini sudah selesai, katakanlah dari tingkat yang paling bawah sampai S3 katakanlah. Tapi di dalam mengiring Kristus, murid Kristus, belum selesai saudara. Ya, belum selesai. Kita terus mengikut Kristus. Lalu yang terakhir Lukas 7 ayat 50 tentang perempuan berdosa, perempuan Sunda kata Alkitab. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Nah, ini saudara yang boleh kita renungkan, sukacita sejati itu apa ketika saya dan saudara mengalami kehidupan yang sudah diselamatkan. Lalu bukan kita nikmati sendiri, tapi kita boleh bagikan kepada orang lain. Selalu dikatakan pergi, ya ketika disebut pergi, perintah pergi, itu pasti ada pesan Tuhan untuk menceritakan siapa yang sudah menyembuhkan, siapa yang sudah menyelamatkan, yaitu Kristus. Nah ini yang sudah diberikan, jadi kata, frasa, kalimat yang menarik, ya saya ambil yang sukacita, yang kebahagiaan tadi. Hal apa yang berhubungan di dalam kehidupan saya, ketika saya mengalami sukacita sejati, mengalami keselamatan itu, saudara, bukan karena usaha saya, kemampuan, kekuatan saya, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan, maka itu yang membuat saya bersukacita. Lalu yang harus direnungkan, didoakan, dihidupi bersama Tuhan dan sesama, ya kita berbagi, saudara, pengalaman kepada Tuhan yang baik dan indah yang sudah berkarya itu, ya untuk kita bagikan kepada orang lain. Ya Tuhan memberkati, sampai di sini dulu.